Morning, my dear student. How are you this morning? I hope all of you keep healthy, keep spirit, and stay at home. Oke, anak-anak teacher. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Yuk, kita berdoa lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami datang di sini untuk mempersiapkan diri kami dan menyerahkan diri kami agar Engkau memberkati Tuhan, sehingga kami bisa belajar dengan baik dan kami bisa memahami pembelajaran ataupun materi-materi yang disampaikan oleh teacher-teacher kami, sehingga pada tanggal 30 nanti Tuhan, kami akan mengikuti ujian akhir semester Tuhan. Biarlah Engkau berkati, berikan kami kepintaran, berikan kami kebijaksanaan dalam menyelesaikan ujian yang diberikan oleh teacher kami, sehingga kami bisa memperoleh nilai yang baik dengan hasil yang baik juga Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik anak-anak teacher yang ada di rumah, sebelum kamu buka buku kamu dulu di pembelajaran 4, 5, dan 6 subtema 3 dari buku tematik tema kelima. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini bisa melihat ini ada beberapa tujuan penjelasan pembelajaran hari ini. Teacher ambil aja salah satunya menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, kamu bisa lihat nih di sini. Di sini ada yang namanya sebuah poster Indonesia Hebat. Itu bunyi dari poster yang ditemukan oleh Udin. Nah, poster yang hanya bertuliskan Indonesia Hebat itu ia dapatkan dari sebuah surat kabar di rumahnya. Ia membawa poster tersebut ke sekolah. Nah, sebelum masuk ke situ, kamu terlebih dahulu sudah mempelajari tentang poster. Apakah poster itu? Poster adalah sebuah iklan ataupun pengumuman dalam bentuk gambar. Atau poster adalah salah satu jenis media periklanan selain juga brosur, spanduk, iklan, reklame, dan juga lainnya. Nah, bagaimana ciri-ciri dari poster? Nah, yang pertama itu harus langsung menarik perhatian ketika terlihat orang, kemudian menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami, kemudian ada mengandung kalimat persuasif ataupun bersifat ajakan, yang berikutnya menggunakan gambar ataupun sketsa ataupun lukisan dan perpaduan warna, yang kemudian dapat meninggalkan kesan meskipun dibaca sambil berlalu, dan isinya itu biasanya tidak bertele-tele. Nah, dari sini ya, Udin mendengar banyak tanggapan dari teman-temannya tentang pesan dari poster yang ia bawa pagi ini. Menurutnya, ia merasa bahwa pesan poster itu sangat bagus. Bangsa Indonesia memang harus berbangga dengan prestasi yang dimiliki dan telah dicapai selama ini. Indonesia memang hebat. Baca dan simaklah bacaan berikut ini yang menjelaskan beberapa alasan kita harus bangga menjadi warga negara Republik Indonesia atau NKRI. Nah, di sini ada judulnya Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim dan Agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization atau FAO 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting terbesar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu,
kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dari angka ini hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak berada di perairan Indonesia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian dan perkebunan Indonesia. Perminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dan dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanila merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Anak-anak teachers, dari paragraf 1, 2, dan 3 tadi, kamu bisa mencari yang namanya pikiran utamanya dan kamu mencari informasi pentingnya. Dari paragraf pertama, di sini teacher buat keuntungan letak geografisnya. Yang dapat informasi yang kita ambil yaitu sejak dahulu Indonesia selalu ramai oleh kapal-kapal perdagangan. Kemudian, dari paragraf kedua, Indonesia juga merupakan negara agraris. Informasi yang penting kita ambil, hasil perkebunan atau pertanian Indonesia antara lain kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Kemudian dari paragraf ketiga, peran penting sistem komunikasi. Informasi yang penting teacher ambil, saat ini jaringan komunikasi telah dibangun hingga menjangkau wilayah terpencil di Indonesia. Nah, untuk paragraf keempatnya, peran penting sistem transportasi. Informasi pentingnya yang dapat kita ambil adalah pemenuhan kebutuhan barang distribusi melalui jaringan transportasi. Nah, dari paragraf ini dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi negara maju. Kondisi serta letak geografis Indonesia membuat Indonesia tidak hanya disebut sebagai negara strategis, tetapi juga negara yang kaya akan sumber daya alam. Serta pemerintah harus terus mendukung potensi ini dengan mengembangkan sistem transportasi dan komunikasi untuk meningkatkan ekonomi sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga meningkat. Di sini juga ada yang namanya bacaan tentang wawasan Nusantara.
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh lautan besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisahkan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau Wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, semua kekayaan terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari wawasan Nusantara ini dapat kita simpulkan bahwa terbentuknya Deklarasi Juanda menegaskan seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan. Menyangkut hal wawasan Nusantara itu, mementingkan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Sementara dari sisa pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dari bacaan itu, dari bacaan wawasan Nusantara tadi, kita dapat menjawab pertanyaan dari halaman 128. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah keseluruhan dari cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pertanyaan yang kedua, manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya? Strategis paling tepat untuk menyebutkan letak geografis Indonesia bagi jalur pelayaran kapal-kapal perdagangan dunia yang menjadikan potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi. Pertanyaan ketiga, bagaimana caramu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antara teman satu sekolah yang dimiliki perbedaan latar belakang ekonomi? Dalam menjaga kerukunan dengan teman,
membantu teman yang kesusahan, dan mengajak teman untuk bermain tanpa memandang status ekonominya. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana penjelasanmu tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan zaman dahulu? Pergantian alat transportasi berubah seiring perkembangan zaman dari transportasi bertenaga manual menjadi tenaga bahan bakar minyak dan listrik. Perubahan ini juga membuat alat transportasi saat mampu melaju lebih cepat dan dapat menampung penumpang yang lebih banyak. Apalagi dengan perkembangan dunia teknologi, alat transportasi didukung dengan sistem online seperti pada mode transportasi, ojek, dan taksi. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada 3 gambar. Nah, dari gambar ketiganya, kita dapat menjelaskannya. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat 2 jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana disebut dengan bencana alam, seperti letusan gunung Merapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lainnya adalah faktor manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya mencemari lingkungan. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bumi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Jadi, kesimpulan dari yang kita bahas tadi, keseimbangan lingkungan akan terwujud jika antara komponen biotik dan abiotik saling selaras. Faktor terganggunya keseimbangan ekosistem merupakan salah satu faktor alami seperti bencana alam dan faktor manusia seperti kerusakan hutan, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan. Dari penjelasan tadi dapat kita jawab pertanyaan dari halaman 133. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Nah, yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ada 2, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Pertanyaan kedua, mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekonomi? Maksudnya keseimbangan ekosistem. Manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem karena keseimbangan ekosistem berada di tangan manusia. Manusia sendiri merupakan makhluk yang dianugerahi akal untuk mengelolanya.
tingkat keserakahan manusia menentukan keseimbangan ekosistem di masa mendatang. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Nah, kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem misalnya penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk buatan secara berlebihan, pembuangan sampah, dan limbah sembarangan. Nah, di sini kegiatan ini dapat kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari kamu. Nah, kita masuk ke bacaan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, perhatikan gambarnya di sini ada gambar gunung meletus. Kita sama-sama simak. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam yang menimbulkan bencana disebut bencana alam seperti letusan gunung Merapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan hewan yang dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Nah, penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya beberapa jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan, serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bumi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak teacher, pernahkah kamu melihat gambar-gambar dari paragraf ini ataupun bacaan ini? Ini adalah gambar berbagai topeng Nusantara. Nah, mari kita sama-sama baca tentang keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing, misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan dari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya.
Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumyang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Pati yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Tahukah kamu alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Nah, tentu saja bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beraneka ragam seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan alpukat. Lalu, apa lagi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Bersama dengan teman kamu, identifikasi kegunaan beberapa alat pembuat topeng berikut ini. Nah, di sini ada gambar pisau tatah dan kerok serta gergaji. Nah, dari bacaan ini dapat kita lihat ataupun dapat kita simpulkan bahwa alat bahan yang digunakan untuk membuat topeng Cirebon adalah kayu, pisau tatah, kerok, dan gergaji. Nah, perhatikan anak teachers, di sini kita akan mempelajari tentang menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi dan menjelaskan makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi. Nah, di sini ada siswa-siswa sedang menanam pohon. Di sini ada bacaan tentang usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misalnya saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai ataupun kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Di sini ada gambar anak-anak sedang membersihkan lingkungannya dan menanam pohon. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Nah, kegiatan-kegiatan sederhana ini yang bisa kamu lakukan di rumah. Nah, dari paragraf tadi, kamu bisa mengambil apa saja sih pikiran utamanya dan informasi apa saja sih yang dapat kamu ambil dari bacaan tadi. Oke, anak-anak teacher, di sini ada bacaan tentang bahasa Indonesia, bahasa pemersatu ataupun bahasa persatuan. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang bahasanya berbeda? Nah,
Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik akan membantu mempererat hubungan antar sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak baik dapat memecah belah persatuan. Kenyataan tersebut telah lama dipahami oleh para pendiri bangsa kita. Nah, apabila kamu